Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Sen. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita belajar fungsi kuadrat, pastikan kalian sudah memahami apa itu persamaan kuadrat. Jika kalian belum paham apa itu persamaan kuadrat, silakan cek di video Pak Sen sebelumnya. Oke, kita lanjut yang pertama, fungsi kuadrat. Nah, pertama kita harus pelajari dulu bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat tersebut. Nah, bentuk umum fungsi kuadrat tersebut adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Sekilas sama dengan persamaan kuadrat, tetapi ada bedanya. Nanti Pak Sen akan sampaikan apa bedanya. Oke, nah jadi karena sama dengan persamaan kuadrat, agak mirip ya. Jadi beberapa elemen pentingnya ada yang sama dengan persamaan kuadrat. Misalnya, A dalam bentuk umum ini kita sebut sebagai, ya betul, koefisien dari X kuadrat. Kalau B-nya juga koefisien dari X. Nah, C-nya itu adalah konstanta. Dan X-nya itu kita sebut sebagai variabel. Nah, di persamaan kuadrat juga persis sama. Nah, lalu apa sih perbedaan dari fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Nah, perbedaan fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat bisa dilihat pada dua kotak ini ya. Nah, jadi di sini adalah kita sebut sebagai fungsi kuadrat. Ini adalah persamaan kuadrat. Ingat, di dalam fungsi kuadrat itu kita menemukan fx. Nah, fx sama dengan titik. Kemudian ada yang bentuknya y sama dengan titik. Nah, bentuk yang seperti inilah yang kita sebut sebagai fungsi kuadrat. Lalu bagaimana dengan persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu kalau ada suatu persamaan kemudian disamakan dengan 0, berarti itulah persamaan kuadrat. Ya, intinya adalah kalau di fungsi kuadrat itu ada fx sama dengan atau y sama dengan, kalau di persamaan kuadrat itu ada sama dengan 0. Pak ulangi, kalau di fungsi kuadrat itu ada fx sama dengan atau y sama dengan, kalau di persamaan kuadrat itu ada tanda sama dengan 0. Oke, itulah perbedaannya. Oke, sudah jelas? Ini adik. Nah, selanjutnya contoh fungsi kuadrat. Contohnya misalnya Pak Sen tulis fx sama dengan 2x kuadrat. Ini juga disebut dengan fungsi kuadrat. Kemudian fx sama dengan x kuadrat kurangi 3. Kemudian ada lagi. Nah, atau kita bisa Pak Sen tulis y sama dengan x kuadrat kurangi 5x tambah 6. Nah, ini 3 contoh dari fungsi kuadrat. Oke, jelas adik-adik? Oke adik-adik, selanjutnya Pak Sen akan jelaskan yaitu unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, jadi di dalam grafik fungsi kuadrat itu ada 4 unsur. Nah, yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, sumbu simetri, dan terakhir titik balik atau titik puncak. Nah, jadi silakan adik-adik lihat grafik yang ada di video. Untuk titik potong terhadap sumbu X, ya, kita lihat titik-titik yang ada di sumbu X. Nah, berarti titik-titik yang dilalui oleh grafik pada sumbu X itu titik apa saja? Nah, ada titik A. Titik A-nya itu koordinatnya berapa adik-adik? Ya, betul, negatif 1,0. Kemudian ada titik lagi nggak di sumbu X? Ada titik, yaitu titik B. Titik B-nya itu berapa koordinatnya? 3,0. Nah, jadi kunci dari memahami titik potong ya atau belajar fungsi kuadrat itu kalian juga harus paham bagaimana konsep koordinat kartesius, yaitu membaca koordinat. Ya. Oke. Nah, ciri dari titik potong terhadap sumbu X ini adalah nilai Y-nya ini selalu 0. Ya, jangan sampai salah, selalu 0. Ya,
belakangnya selalu 0. Negatif 1,0, 3,0 berarti itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat ada nggak sebuah titik yang melalui sumbu Y? Ingat, sumbu Y itu adalah sumbu pada koordinat kartesius yang vertikal. Nah, ya, yang vertikal, yang tegak. Mana itu? Lihat di grafiknya. Titik apa adik-adik? Ya, betul, titik C. Nah, titik C-nya itu koordinatnya berapa? Apa? Ya, 0, negatif 3. Nah, C sama dengan 0, negatif 3 ini adalah titik potong terhadap sumbu Y pada grafik di samping. Lalu, sumbu simetri. Yang mana sih disebut dengan sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah garis putus-putus yang ada di grafik ini. Nah, jadi sumbu simetri ini membagi grafik menjadi dua bagian sama besar, atau ketika kita lipat grafiknya sesuai dengan garis putus-putusnya itu, maka grafiknya itu akan berhimpitan. Itulah sumbu simetri. Nah, biasanya sumbu simetri itu ada di sumbu X, pertengahan antara titik potong terhadap sumbu X, pertengahannya ya. Pada grafik ini kita lihat ada di X sama dengan 1 ya. Jadi sumbu simetri grafik di samping adalah X sama dengan 1. Nah, di sana sumbu simetrinya. Lalu unsur terakhir, titik balik atau titik puncak. Nah, yang dimaksud dengan titik balik atau titik puncak adalah puncak dari grafik ini ya. Nah, kalau gunung ada puncaknya. Ini lihat, puncaknya di mana? Di titik mana adik-adik? Ada nggak sudah titiknya? Ya, betul, ada di titik P. Nah, titik P itu koordinatnya berapa? Iya, 1, negatif 4. Sudah adik-adik? Sudah jelas unsur-unsur grafik fungsi kuadrat? Pak Sen rasa kalian sudah paham ya? Nah, selanjutnya agar kalian lebih paham unsur-unsur grafik fungsi kuadrat, Pak Sen sudah ada contoh soal. Nah, ini contoh soal. Diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Tentukanlah titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y, sumbu simetri, dan titik puncak atau titik baliknya. Untuk yang pertama kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya terlebih dahulu. Ingat, titik potong terhadap sumbu X yaitu mensyaratkan bahwa Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi dari grafik fungsi di atas yaitu fx sama dengan x kuadrat kurangi 5x tambah 6 ya, bisa kita tulis Y sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Y-nya harus sama dengan 0. Berarti setiap Y pada fungsi ini kita ganti pakai 0. 0 sama dengan x kuadrat kurangi 5x tambah 6. Atau kita balik biar di kanan 0-nya. X kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, kita harus cari dulu pemfaktoran dari persamaan ini ya. Nah, ingat koefisien dari X itu adalah 1, berarti kita bisa tulis seperti ini. Jadi kalian harus tahu dulu atau paham bagaimana konsep pemfaktoran. Nah, carilah faktor dari 6. Carilah faktor dari 6 yang ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Nah, Pak San temukan yaitu adalah X kurangi 2 dan X min 3 sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya bisa kita tulis X kurangi 2 sama dengan 0 atau X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 2, pindah ke ruas kanan jadi plus ya. Atau X sama dengan negatif 3, pindah ke ruas kanan jadi 3.
Berarti X sama dengan 2, X sama dengan 3. Jadi titik potongnya, Pak tulis tipot terhadap sumbu X sama dengan, dalam bentuk koordinat ya. Koordinat X-nya 2, ingat Y-nya 0 ya. 2,0 dan berapa? 3,0. Itulah titik potong terhadap sumbu X. Kita lanjutkan ke titik potong terhadap sumbu Y. Nah, ketika kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, berarti itu mensyaratkan X-nya itulah harus sama dengan 0. Karena X sama dengan 0 berarti persamaan Y sama dengan X kuadrat kurangi 5X tambah 6. Karena X-nya sama dengan 0 berarti setiap variabel X kita ganti pakai 0. Y sama dengan 0 kuadrat kurangi 5 kali 0 tambah 6. Y sama dengan 0 kuadrat 0 ya. 0 kurangi 5 kali 0, 0. 0 kurangi 0, 0 tambah 6, 6. Y sama dengan 6. Nah, sudah ketemu Y-nya, sehingga tipot atau titik potong terhadap sumbu Y itu sama dengan, ingat, X-nya sama dengan 0. Ya, berarti 0,6. Kita sudah temukan titik potong terhadap sumbu Y-nya itu adalah 0,6. Selanjutnya adalah sumbu simetri yang ketiga. Nah, ingat sumbu simetri itu adalah garis yang membagi kedua grafik menjadi dua bagian yang sama besar, atau ketika kita lipat itu grafiknya berhimpit. Nah, sumbu simetri ini tidak lepas kaitannya dengan titik potong terhadap sumbu X. Nah, tadi kita dapat titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah berapa adik-adik? 2,0 dan 3,0. Untuk mencari sumbu simetri, rumusnya adalah X1 tambah X2 per 2. X1-nya adalah 2. X2-nya adalah 3. Nah, masukkan. X1-nya adalah 2 tambah X2-nya adalah 3 per 2. Sehingga menghasilkan 2 tambah 3, 5. 5 per 2, 2,5. Berarti sumbu simetrinya yaitu berada di garis X 2,5. Udah jelas adik-adik? Nah, terakhir kita mencari titik puncak atau titik balik. Untuk mencari titik puncak atau titik balik dari grafik fungsi kuadrat itu ada rumusnya. Nah, rumusnya yaitu dalam bentuk koordinat ini ya. Min B per 2A, D per min 4A. D ini adalah diskriminan. Ya, jadi kita harus mencari unsur-unsur A, B, C, dan diskriminan dari fungsi X kuadrat min 5X tambah 6. Kita punyai fungsi X kuadrat kurangi 5X tambah 6. Kita tentukan dulu A, B, C-nya, unsurnya. A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, berarti 1. Kemudian B-nya, koefisien dari X, negatif 5. Kemudian C adalah konstanta, adalah 6. Sudah, kita ketemukan A, B, dan C-nya. Selanjutnya, kita mencari diskriminan. Ingat, Pak Sen sudah ajarin bagaimana mencari diskriminan. Diskriminan sama dengan rumusnya adalah B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Nah, masukkan B kuadratnya. B-nya adalah negatif 5. Negatif 5 kuadrat kurangi 4 kali A kali 1 kali C. C-nya 6. Ya.
Negatif 5 kuadrat berapa adik-adik? 25. Kurangi 4 kali 1 kali 6 sama dengan 24. 25 kurangi 24 sama dengan 1. Berarti diskriminannya kita temukan 1. Nah, setelah kita mencari A, B, C dan diskriminannya, baru kita masukkan ke rumus titik balik ini. Sehingga titik baliknya atau titik puncaknya sama dengan min B per 2A. Rumusnya min B per 2A ya. Lihat, di atasnya min B per 2A. Jadi, B-nya berapa? Min dari min 5 per 2A. Berarti 2 kali 1 karena A-nya adalah 1. Koma, D diskriminannya berapa? 1 per min 4A. Berarti min 4 kali 1. Nah, sehingga min ketemu min plus ya. Min dari min 5 itu adalah positif 5. 5 per 2 kali 1, 2, 1 per min 4 kali 1, min 4. Nah, jadi inilah titik puncaknya atau titik balik. Atau bisa kita ubah 5 per 2 itu adalah 2,5, 1 per 4, ya, min 1 per 4. Bisa. Kalian bisa nulis seperti ini. Nah, inilah titik puncaknya atau titik balik ya. Nah, kalau di atas Pak tulis titik puncak, di sini Pak tulis titik baliknya. Itu adik-adik cara mencari unsur-unsur dalam grafik fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus latihan. Ya, terima kasih.